Sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah oleh Wildanah Siti Warahmah 10 MIPA 3 36. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya menyampaikan sedikit materi mengenai sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Semoga para pembaca dan pemirsa dapat mengamalkan isi dari PPT berikut sebagai ilmu untuk disampaikan kepada sesama. Karena sungguh para malaikat merendahkan sayapnya sebagai keriduan kepada penuntut ilmu. Orang yang berilmu akan dimintai ampunan oleh penduduk langit dan bumi, bahkan hingga ikan yang ada di dasar laut. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Ada pepatah berkata, tak kenal maka tak sayang. Jadi, perkenalkan, nama saya Wildanah Siti Warahmah dari kelas 10 MIPA 3, nomor absen 36, SMA Negeri 1 Muntilan. Perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Perjuangan adalah suatu usaha yang dilakukan untuk diperbuat atau kontribusi oleh seorang atau kelompok yang dapat berpengaruh pada suatu peristiwa dengan kerja keras yang penuh tantangan untuk meraih sesuatu yang ingin dicapai. Kondisi umum kota Madinah. Kondisi masyarakat Madinah sebelum Rasulullah SAW melaksanakan hijrah adalah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu, penduduk Yasrib atau Madinah gemar berperang, terutama suku Aus dengan suku Khazraj. Masyarakat Madinah memang tergolong heterogen, sebab bukan hanya terdiri atas belasan kabilah dan suku, namun juga diwarnai beragam agama atau kepercayaan seperti Nasrani, Yahudi, juga agama pagan. Kisah hijrah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Latar belakang hijrahnya Nabi Muhammad SAW di Madinah. 1. Adanya tekanan dan pemboikotan dari kaum kafir Quraisy. 2. Janji penduduk Madinah untuk melindungi Nabi Muhammad SAW. 3. Wujud ketaatan Nabi Muhammad SAW terhadap perintah Allah SWT. Kronologi peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah.
Setelah 13 tahun berdakwah di Mekah dengan berbagai ujian dan cobaan terhadap kaum muslimin, maka Allah perintahkan Rasulullah dan umat Islam untuk berhijrah ke Madinah. Sebagaimana sebelumnya, para petinggi suku di Madinah telah membaiat Rasulullah dan hampir seluruh rakyat Madinah telah menjadi Islam. Kemudian, para kaum Quraisy mendatangi rumah Abu Bakar. Di sana, mereka tidak menemui Rasulullah, dan Asma binti Abu Bakar dipukul oleh Abu Jahal karena tidak mau mengatakan keberadaan Rasulullah. Untuk mengelabui orang kafir Quraisy, maka Rasulullah dan Abu Bakar singgah di Gua Sur yang arahnya berlawanan dari arah Madinah. Suplai makanan diantarkan oleh Asma binti Abu Bakar. Kemudian melanjutkan perjalanannya ke Madinah. Yang sesampainya di sana, masyarakat Madinah menyambut beliau dengan sukacita. Ada yang bersolawat, menari, dan menyanyi saking gembiranya. Substansi dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. 1. Membina persaudaraan antara kaum Ansor dan Mujahidin. 2. Mempelopori penyusunan piagam Madinah. 3. Membentuk kader-kader untuk mempertahankan wilayah. 4. Menciptakan toleransi beragama. 5. Pembinaan akidah dan ibadah. 6. Perbaikan prinsip sosial dan kemanusiaan. 7. Perbaikan di bidang pertahanan dan politik. 8. Pembangunan bidang ekonomi. Not. Substansi adalah watak yang sesungguhnya dari suatu hal. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. B. Keteladanan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Keteladanan berarti penanaman akhlak, adab, dan kebiasaan-kebiasaan baik yang seharusnya diajarkan dan dibiasakan dengan memberikan contoh nyata. Semangat menjalani ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah merupakan persaudaraan antar sesama umat Islam. Al-Quran dan hadis merupakan landasan utamanya di dalam ajaran ukhuwah Islamiyah tersebut. Sehingga dengan ikatan ukhuwah Islamiyah mampu membangun masyarakat yang ideal, yang damai dan sejahtera. Ta'aruf adalah saling mengenal satu sama lain. Wahai manusia, sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian, kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Quran Surat Al-Hujurat, Surah ke-49 ayat 13. Tafahum adalah saling memahami satu sama lain. Ta'awun berarti menjalin kerjasama dalam kebaikan. Takaful berarti saling menanggung beban yang dipikul sama muslim.
Keteladanan dakwah Nabi Muhammad SAW. 1. Menjaga kerukunan umat. 2. Kerja keras dan tawakal. 3. Bersikap toleransi kepada sesama. 4. Mengembangkan dakwah. 5. Membangun jiwa mandiri. Not. Amalkanlah setidaknya untuk diri kamu sendiri. Gambaran terkait dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Kota Yasrib, Madinah. Gua Sur. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, bisa menghubungi Welda Nasution di IG dan weldanasution@gmail.com di email.